Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobis, salam selaras, salam setengah tetretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, sebelumnya saya mohon maaf sahabat, kalau saya ya kena tembak ini, kena tembak. Tapi gak apa-apa lah, kita bersantai saja sahabat. Mumpung ada waktu dan punya kesempatan, maka saya ya membuat konten. Karena sahabat, saya walaupun konten builder tapi tidak selamanya pekerjaan saya adalah buat konten. Tapi banyak kegiatan-kegiatan, baik ngurus rumah, ngurus pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang, karena sungguhnya banyak pertanyaan para sahabat bediler di channel ini tentang, Bang, apakah laras sub Innova itu sama dengan bisa digunakan untuk sub Predator? Bang, apakah laras sub Tiger itu bisa digunakan kepada sub Innova? Bang, apakah laras laras Innova bisa digunakan kepada sub AC? Bang, apakah sub AC bisa digunakan kepada sub Berata dan sebagainya? Dan mungkin ada beberapa sahabat-sahabat bediler juga pengen mengupgrade laras dan bingung untuk memilih laras jenisnya yang seperti apa. Oleh karena itu, maka sekarang saya akan menjawab sekaligus ke semuanya sahabat, yaitu laras yang digunakan kepada beberapa senapan uklik terutama itu ada 3 bentuk sahabat. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah laras PNP, yang kedua adalah laras dengan bentuk ulir, yang ketiga adalah laras sloop, laras yang hanya dimasukkan saja. Kita akan bahas satu persatu dan unit yang menggunakannya itu unit merek apa, seperti itu. Oke, ayo kita langsung bahas satu persatu. Baik sahabat, pada senapan angin terutama pada uklik itu seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa bentuk laras yang digunakan itu ada 3. Itu sepengetahuan saya sahabat, maaf koreksi kalau umpamanya ada kekeliruan. Ada 3, yaitu bukan bahannya sahabat. Kalau ini ada 2 bahan ya, yang pertama ini kuningan, yang kedua ini adalah baja. Ini sama-sama OD-nya OD8, OD9, kemudian ada OD13 biasanya maksimal yang biasa digunakan kepada uklik. Kalau di laras di atas OD13 itu agak sulit dikarenakan posisi chamber dengan serombong tabung nanti akan membuat laras itu akan membentur serombong tabung, kecuali chambernya agak tinggi sehingga mampu memberi jeda kepada serombong tabung hingga ke cincin larasnya, seperti itu. Maka maksimal itu OD13 saja. Dan OD13 itu banyak yang dijual di pasaran, di online shop itu banyak dengan beberapa tipe-tipe yang akan saya jelaskan. Sekarang kita akan mulai saja dari laras PNP. Laras PNP sendiri sahabat adalah yang memiliki kepanjangan yaitu plug and play, atau dalam bahasa Indonesianya itu diartikan adalah pasang dan langsung dimainkan, atau arti secara istilahnya umpamanya dipasangkan langsung dan kita bisa langsung menggunakannya gitu, tanpa harus melakukan penyetelan ulang. Laras PNP ini sahabat memiliki ciri khas dimana biasanya sahabat, yaitu laras ini memiliki ketebalan laras itu OD9. Kemudian bagian depannya di sini, yaitu bagian depan atau di bagian belakang lah. Bagian belakang yang masuk kepada chamber itu ada lubang di bawah larasnya. Karena
laras PNP ini akan masuk kepada chamber sepanjang mungkin sekitar 8 atau 7 cm lah, sekitar 8 atau 7, atau saya lupa sahabat mengukurnya. Intinya masuknya itu agak dalam sehingga posisi transfer angin itu langsung masuk ke dalam laras, baik yang OD9 ataupun yang OD13. Laras PNP sendiri sahabat memiliki keistimewaan, yaitu dimasukkan baik di baut dari atas. Ada yang dengan sistem baut sahabat, cukup menggunakan sistem baut. Ada juga yang khawatir sehingga masih menggunakan lem, pengeleman. Tapi kalau buatan pabrikannya biasanya sahabat yaitu menggunakan pengelemannya, menggunakan pengeleman. Biasanya yang menggunakan laras PNP ini sahabat, tidak, larasnya itu tidak dipatri langsung kepada chambernya, kepada serombong tabung kalau menggunakan laras PNP. Dan merek senapan yang menggunakan laras PNP ini sahabat, yaitu semua unit yang dikeluarkan oleh pabrikan Surabaya, yaitu seperti Sub Innova, Sub Tiger, dan juga Sub Pioneer. Itu sama-sama menggunakan laras PNP. Sedangkan senapan-senapan yang memiliki chamber hampir sama dengan pabrikan yang dikeluarkan oleh pabrikan Sub yang dari Surabaya itu. Contohnya adalah Jawara Tiger V5 dan juga Sub Predator, dan juga ada Canon yang chambernya hampir sama dengan Sub Innova, seperti halnya Canon 737, Canon 747, itu sama-sama menggunakan laras PNP. Sehingga kalau umpamanya sahabat memiliki unit-unit semacam itu ataupun unit yang memiliki chamber hampir sama dengan unit-unit yang saya sebutkan barusan, maka sahabat bisa langsung membelikan laras PNP. Tapi lebih mudahnya lagi adalah Anda buka dulu larasnya, lihat bagian belakangnya bentuknya seperti apa, maka nanti bisa kalian padukan dengan keterangan saya. Kemudian silahkan cari di online shop ataupun di teman-teman setempat yang sudah larasnya tidak dipakai dan sebagainya. Yang nomor 2 sahabat, laras dengan bagian belakangnya itu ada dratnya, ada ulirannya di bagian belakang, sehingga perekatan kepada chamber itu menggunakan drat, diputar, ada dratnya kepada chambernya. Dan ini sahabat sangat enak juga karena mudah dibongkar pasang, juga karena cukup diputar. Kemudian dan biasanya di bagian belakang itu ada laras yang langsung lubang bagian bawahnya, ada juga yang tanpa ada lubangnya sahabat. Di dratnya itu lubang transfer angin maksud saya, ada yang tidak ada lubangnya, ada. Kemudian unit-unit ini yang biasa menggunakan laras dengan sistem drat diantaranya adalah seperti halnya Sub Barata klasik dan juga Sub Schneider kalau nggak keliru sahabat, maaf kalau umpamanya saya salah. Sub Schneider juga menggunakan laras dengan sistem drat bagian belakangnya. Sehingga kalau umpamanya Anda memiliki unit ini, maka Anda cari laras yang ada dratnya bagian belakangnya. Jangan menggunakan laras tipe yang lain, memang bisa tapi harus mengadakan penyetingan ulang, pembubutan ulang kadang-kadang agar bisa sesuai dengan chambernya. Kemudian yang ketiga adalah laras sistem sloop, atau saya sebut ini sistem sloop sahabat. Jadi kalau umpamanya Anda cari di online shop mungkin agak sulit ya, tapi saya jelaskan, saya kasih istilah sistem sloop, yang mana laras itu dimasukkan dalam serombongnya tanpa melakukan pengeleman, tanpa melakukan pemutaran dan sebagainya. Laras ini cukup masuk kepada chambernya, kemudian dikunci bagian depan menggunakan nepel peredam yang merekat kepada serombong larasnya. Biasanya unit-unit ini adalah laras-laras yang menggunakan OD8 dan OD9. Salah satu contoh pada senapan yang menggunakan laras sistem sloop adalah Sub AC, Sub Garuda, dan beberapa sub-sub yang lain yang hanya cukup dimasukkan saja.
langsung dikunci. Kelemahan laras ini sahabat yaitu karena tidak ada pengeleman, tidak ada apa namanya ya, tidak ada karetnya juga bagian depan. Biasanya kadang-kadang angin itu masuk dari chamber, tidak langsung ke laras, tapi di chamber yang kemudian membelok masuk ke bagian belakang laras. Kadang-kadang laras dengan sistem seperti ini nih bocor di samping larasnya sahabat, bocor di samping larasnya. Jadi mungkin bisa dicek saja seperti itu. Jadi sahabat bisa cari-cari bahan sesuai dengan unit kalian seperti yang telah saya katakan di awal. Kalau umpamanya merek Anda memiliki merek senapan yang tidak saya sebutkan tadi, maka langkah mudahnya, dan saya juga tidak terlalu banyak tahu juga sahabat, karena merek senapan angin terutama yang dibuat oleh home industry itu banyak macamnya dengan beraneka ragam, bahkan tidak ada pakem yang sama. Kadang-kadang di merek yang sama ternyata bentuknya juga berbeda karena lain produsen. Sehingga lebih mudahnya kalau menurut saya adalah Anda buka dulu larasnya, lihat bagian belakangnya. Yang pertama, ada lubang nggak di bawah. Kalau ternyata ada lubangnya di bawah chamber, di bawah larasnya, maka itu Anda bisa tafsirkan bahwa itu sama dengan laras PNP. Ternyata tidak ada lubang transfer angin pada larasnya, ternyata ada dratnya di bagian belakang. Di sini ada dratnya, ada ulirannya, maka itu sama dengan laras punya sub Berata klasik. Ternyata polosan, tidak ada lubang transfer anginnya, tidak ada dratnya, ternyata dari depan ke belakang itu sama seperti ini umpamanya ya, dari depan ke belakang ini sama, tidak ada dratnya, maka ini sama seperti halnya punya sub AC spesial, bukan sub AC deluxe sahabat, ataupun sub AC Jawara AC deluxe, bukan, tapi sub AC spesial. Maka cukup Anda beli dengan laras yang sama dengan mereka. Ternyata oh ini kok nggak ada dratnya, ini sama dengan sub AC spesial. Ya sudah, kalau umpamanya Anda tidak temukan di pencarian online shop itu, karena merek senapan kalian umpamanya tidak banyak yang tahu umpamanya, atau sudah terlalu lama sehingga tidak mengeluarkan lagi pabrikannya, maka cari saja laras yang hampir sama gitu. Oh ini kok sama dengan punya sub AC, ya sudah beli laras sub AC spesial. Oh kok ini sama dengan sub Berata klasik, oh cukup beli larasnya sub Berata klasik. Oh kok ini sama dengan punya laras PNP, ya sudah beli laras PNP, baik punya sub Tiger, sub Innova, sub Yonex, dan sub-sub yang lain. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang memilih laras yang sesuai dengan bentuk chamber, biar tidak kelimpungan ketika kalian beli dan tidak sesuai larasnya ternyata, maka kalian harus melakukan pembubutan, pengkroningan dan sebagainya pada laras-laras tersebut. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini, moga-moga ada manfaatnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga kasih komentar yang positif, dan di share kepada teman-teman yang kalian agar kita sama-sama punya banyak teman. Mator sakalangkong.